Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Ketemu lagi dalam pembelajaran IPA hari ini. Pada kesempatan ini, ibu akan membahas materi mengenai bioteknologi. Pernahkah kamu makan tempe atau makan olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tahukah kamu, ternyata tempe lebih mudah dicerna dibandingkan dengan kedelai. Tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatan tempe melibatkan suatu mikroorganisme. Selain tempe, bisakah kamu menyebutkan makanan sehari-hari yang merupakan produk bioteknologi? Apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan saja? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat ya. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Yang kedua, bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkannya ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Adapun penerapan bioteknologi dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Pertama, bioteknologi pangan. Kedua, bioteknologi pertanian. 3. Bioteknologi peternakan. 4. Bioteknologi kesehatan. 5. Bioteknologi lingkungan. Dan keenam, bioteknologi forensik. Yuk kita bahas yang pertama yaitu bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contoh bioteknologi pangan yang pertama adalah tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Khmer Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang kedua yaitu yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Yang ketiga yaitu keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan renit.
Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Yang keempat yaitu tempe. Proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Kelima yaitu kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus venti. Selanjutnya yaitu roti. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Kemudian yang terakhir yaitu minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol misalnya bir dan wine melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Sekian penjelasan Ibu mengenai bioteknologi pangan. Ada tugas proyek untuk kalian kerjakan ya. Kalian boleh mengerjakannya secara mandiri baik perorangan maupun secara kelompok. Kalian boleh memilih salah satu produk bioteknologi pangan. Kalian boleh mencari informasi di buku paket ataupun dari media sosial mengenai alat tambahan dan proses pembuatan produk bioteknologi tersebut. Kalian boleh dokumentasikan saat kalian membuat produk bioteknologi tersebut bentuk foto atau video. Kalian boleh mengunggahnya di media sosial kalian ya. Tetap semangat dalam mengerjakannya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.